Ilmu Ulat Sutera. Audiobook novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 41. Melihat tampang mereka, hati Yan Chongtian semakin tertekan, tapi di hatinya juga masih terselip sedikit harapan. Kau yakin Toku Hong bukan putrimu? Tentu saja aku yakin. Sahut Toku Buti. Kemudian dia malah balik bertanya. Tahukah kau Lue Kang apa yang aku pelajari? Mhit Hip Sin Kang. Kata Yan Chongtian tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Apa hubungannya? Apakah dengan berlatih ilmu itu kau tidak dapat mempunyai keturunan lagi barang seorang pun? Memang demikian kenyataannya, sahut Toku Buti mengaku terus terang. Yan Chongtian tertegun. Sesaat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran namanya Mhit Hip, putus turunan, Sin Kang. Toku Buti tidak marah. Malah penampilan wajahnya semakin tenang. Seseorang yang mabuk ilmu silat, meskipun pengorbanan yang dituntut tetap dapat dimaafkan. Sekali lagi Yan Chongtian tertegun. Tidak, salah. Dia sendiri terpaksa mengakui. Karena seperti dirinya sendiri yang begitu gila mempelajari ilmu silat sampai-sampai rela untuk tidak menikah seumur hidup. Terhadap perbuatan busuk yang dilakukan Chi Siong Tojin, entah bagaimana pendapat para murid Bu Tongpai, tanya Toku Buti. Wajah Yan Chongtian juga tidak berubah. Hanya matanya saja yang menyorot lebih tajam. Apapun yang dilakukannya, kita tidak dapat menyelidiki lebih jauh lagi. Sekarang toh dia sudah menjadi sesosok mayat yang telah dikuburkan. Yan Chongtian berhenti sejenak. Lagi pula masalah ini, aku rasa bukan keseluruhannya salah Chi Siong juga. Toku Buti tertawa terkekeh-kekeh. Maksudmu? Mata Yan Chongtian beralih ke wajah Sen Menqing, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dibatalkannya. Tiba-tiba dia menyadari, pada saat seperti ini, apabila dia masih menyalahkan Sen Menqing, tindakannya malah akan membuat nasib wanita itu menjadi semakin tragis. Sinar mata Toku Buti mengikuti pandangan Yan Chongtian. Belum lagi dia mengatakan apa-apa, tubuh Sen Menqing sudah terkulai di atas tanah. Sepasang tangannya mendekap di dada. Darah segar mengalir membasahi pakaiannya. Dengan seruan terkejut, Fu Hiongbun penghambur menghampiri. Cepat-cepat dia memapah tubuh wanita itu. Hu Jin, kau. Mata Sen Menqing masih membuka, dia tersenyum pilu. Sejak dulu aku sudah ingin mati. Aku masih bertahan hidup sampai hari ini adalah karena masih banyaknya persoalan yang membuat hatiku tidak tenang. Sekarang biarpun masih ada yang aku khawatirkan, tapi terpaksa aku harus membiarkannya. Tangannya mengendur. Sebuah tusuk konde yang hanya terlihat ujungnya saja menancap di dada wanita itu. Fu Hiongbun terkejut sekali. Dengan panik Wan Fei yang menerjang maju mendekati. Dia juga ikut memperhatikan posisi tikaman tusuk konde itu, tanpa sadar keningnya berkerut. Fei Yang. Air mata Sen Menqing mengalir dengan deras. Jaga baik-baik adikmu. Katakan kepadanya agar kelak jangan terlalu keras kepala lagi. Ucapannya selesai, nyawanya pun melayang. Perlahan-lahan Wan Fei yang menjatuhkan dirinya berlutut di depan mayat wanita itu. Toku Buti yang memperhatikan semua itu dari tempatnya, tidak dapat tersenyum lagi. Bagaimanapun dia sebetulnya masih mencintai Sen Menqing. Kalau tidak, dia tentu tidak akan membiarkan istrinya hidup sampai saat ini. Sinar mata Yan Chongtian berpendar ke sekeliling kemudian beralih kembali ke arah wajah Toku Buti. Dia tertawa dingin. Tentunya kau senang sekali sekarang. Sindirnya tajam. Toku Buti memaksakan dirinya terbahak-bahak. Senang bukan kepalang. 3 kali berturut Yan Chongtian memperhatikan Toku Buti dari atas kepala sampai ke bawah kaki, kemudian perlahan-lahan dia membalikkan tubuhnya dan berjalan mendekati Wan Fei Yang. Toku Buti mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Dia memandang Yan Chongtian dengan tatapan penasaran. Yan Chongtian berjalan ke depan beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti. Kepalanya menoleh ke arah Toku Buti. Tadinya aku ingin menghajarmu sampai puas, sekarang malah keinginan itu sirna seketika. Toku Buti tertawa dingin. Yan Chongtian, apabila ada kata-kata yang ingin kau ucapkan, katakan saja terus terang. Tidak usah pemutar balik seperti kaum perempuan. Yan Chongtian memandangnya dengan tatapan dingin. Kau sendiri seharusnya mengerti. Katakan, teriak Toku Buti.
Yan Chongtian mencibirkan mulutnya sekilas. Kemudian dia mendengus 1 kali. Membunuh manusia rendah seperti dirimu, hanya mengotor-kotorkan tanganku saja. Enyah kau dari sini, bentaknya dengan mata mendelik. Wajah Toku Buti berubah hebat. Makian yang bagus. Sayangnya meskipun aku kepingin enyah dari sini, belum tentu Wan Fei yang mengizinkannya. Yan Chongtian menganggukkan kepalanya. Urusan ini biar dia tangani sendiri. Di pihak sana, Wan Fei yang sudah bangkit berdiri. Kematian Shen Menqing bukannya pembuat dia semakin kalap, malah penampilannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yan Chongtian menoleh kepadanya. Xiao Fei, apakah kau ingin menyelesaikan semua masalah yang ada malam ini juga? Tanyanya lembut. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Bagus juga kalau demikian. Kata Yan Chongtian selanjutnya. Dia membalikkan tubuhnya dan berseru lantang. Nyalakan lentera. Terdengar sahutan serentak. Para murid Butongpai segera pergi menyiapkan lentera yang diperlukan. Bibir Toku Buti bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Wan Fei yang sudah duduk di atas undakan batu di ujung koridor panjang. Dia sedang menghimpun hawa murninya. Mata para hadirin bertumpu pada diri Toku Buti. Entah apa yang terkandung dalam hati mereka. Toku Buti sendiri tetap tenang-tenang saja. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk bersila di hadapan gunung-gunungan yang terdapat di sudut halaman. Dia juga menghimpun hawa murni serta mengatur tenaga dalamnya. Kong Sun Hong yang sejak tadi diam saja maju beberapa langkah. Sampai di samping Toku Buti, dia menghentikan gerakan kakinya. Dia berdiri tegak melindungi suhunya itu. Toku Buti memperhatikan sewaktu dia mendatangi. Kepulanganmu memang tepat waktunya. Sindirnya tajam. Kong Sun Hong tertawa getir. Sebetulnya Tecu bertemu dengan Subo di tengah perjalanan. Toku Buti mendengus dingin. Mungkin semua ini memang sudah takdir yang kuasa. Bagus juga. Wajah Kong Sun Hong jadi serba salah. Suhu, masalah ini. Semuanya memang telah kurencanakan. Sahut Toku Buti tenang. Kemudian dia balik bertanya. Apakah kau merasa tidak puas melihat keadaan ini dan menganggap suhumu memang manusia rendah? Kong Sun Hong menundukkan kepalanya. Tecu tidak berani. Toku Buti mendelikan matanya lebar-lebar ke arah Kong Sun Hong. Kalau kau ingin pergi, pergi saja. Butibun sudah tidak ada lagi. Kau juga tidak perlu mengikuti aku selamanya. Sehari mengangkat guru, seumur hidup tetap menjadi guru. Tecu bersumpah mengikuti dan mendampingi samping suhu sampai kematian menjelang. Toku Buti tertawa lebar. Walau kebusukan apapun yang telah dilakukan gurumu ini? Kong Sun Hong menggertakkan giginya sambil menganggukkan kepala. Walaupun kau memang seorang murid yang baik, tapi kau juga orang paling tolol yang pernah aku temui. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Kepala Kong Sun Hong tertunduk semakin rendah. Murid yang baik. Sekarang kau lindungi gurumu ini. Sebentar lagi kau lihat bagaimana aku akan membunuh bocah itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh keyakinan. Kong Sun Hong hanya menganggukkan kepalanya. Kau tidak usah khawatir, dia pasti tidak sanggup membunuh gurumu ini. Kata Toku Buti selanjutnya. Mendengar ucapan itu, tanpa terasa Kong Sun Hong mendongakkan kepalanya. Pada saat itu dia baru melihat jelas. Meskipun Toku Buti berkata demikian, namun matanya menyorotkan sinar ketakutan. Sinar matanya itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi Kong Sun Hong sudah terlalu mengenal diri Toku Buti. Sekali lirik saja, dia sudah dapat membaca isi hati gurunya itu. Apakah dia sedang marah, sedih, kecewa, senang atau ketakutan seperti sekarang? Pengalaman menakutkan seperti sekarang hampir tidak pernah dirasakannya, tapi sekali ini saja sudah cukup bagi Toku Buti. Kong Sun Hong hanya pernah melihat sinar itu sebanyak 3 kali dengan yang sekarang ini. Pertama ketika Toku Buti sendiri melawan Tianti, Fu Gyoksu, hujan, angin, kilat dan geledek. Kedua kali ketika Yan Chongtian bersama Wan Fei yang mengerahkan tenaga Tian Chan Xin Kang untuk membunuh Tianti. Dan sekarang adalah ketiga kalinya dia melihat sinar ketakutan yang serupa tersorot dari mata Toku Buti. Tempo hari ketika di Guanjit Hong, meskipun Kong Sun Hong tidak melihat langsung sinar mata Toku Buti, tapi sebagai murid yang sangat paham akan diri gurunya, Kong Sun Hong dapat merasakan ketakutan yang melanda gurunya itu.
Bagi Tokubuti sendiri, penampilannya sekarang ini sudah menyiratkan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Kong Sun Hong menoleh ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu masih bersila di atas batu. Matanya terpejam. Tampangnya demikian tenang sehingga di luar dugaan Kong Sun Hong. Dia tidak tahu apakah dia masih membenci anak muda itu atau malah merasa iba kepadanya. Kong Sun Hong menatapnya lekat-lekat. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang, sesungguhnya nasib Wan Fei yang malah lebih malang daripadanya. Namun kalau ditilik dan keadaannya sekarang, tampaknya Tokubuti sudah mengalami kekalahan sebanyak 3 bagian. Satu demi satu lentera mulai dinyalakan. Seluruh gedung itu menjadi terang benderang, seketika. Hujan sudah mulai reda. Hanya tinggal rintik-rintik kecil yang masih tersisa. Kadang-kadang masih terdengar geledek bergemuruh. Kilat pun masih menyambar, tapi tidak begitu mengejutkan seperti sebelumnya. Akhirnya Wan Fei yang membuka mata. Penampilannya terlihat tenang sekali, namun matanya tetap memperhatikan sorot yang sedih. Perlahan-lahan dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Sementara itu, Tokubuti juga sudah membuka matanya. Dengan kesigapan yang dibuat-buat dia langsung berdiri. Sambil berteriak lantang, tubuh Wan Fei yang berkelebat cepat. Dia yang pertama-tama menerjang ke depan. Tokubuti tidak bersuara sama sekali. Dengan sendirinya dia juga maju menyambut. 4 pasang telapak tangan saling beradu. Suara benturannya memekakkan telinga. Kaki Tokubuti berubah-ubah gerakannya, kadang-kadang melangkah ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Sepasang telapak tangannya membentuk bayangan cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menghantamkan telapak tangannya sebanyak 27 kali. Setiap serangannya selalu ditujukan ke bagian tubuh Wan Fei yang paling mematikan. Namun perubahan gerakan yang dilakukan oleh Wan Fei yang lebih cepat lagi. Sepasang telapak tangannya bagai roda yang berputar cepat. Mata pun sulit menangkap dengan jelas. Hantaman demi hantaman saling susul menyusul membalas serangan Tokubuti. Pik Lekcang dari Butong Liok tidak usah diragukan lagi kehebatannya. Apalagi dipadu dengan tenaga Tian Chan Sin Kang yang dahsyat. Sekali dilancarkan, tidak ada satupun hadirin yang tidak tercengang. Serangan telapak tangan Wan Fei yang semakin gencar. 170 kali hantaman telah dilancarkan. Tokubuti terdesak sampai bawah tembok pekarangan, tiba-tiba kakinya melangkah mundur, sepasang telapak ditarik kembali. Hawa murni dihimpun. Dengan kekuatan yang mengerikan dia menerjang lagi ke depan. Tubuh Tokubuti melesat ke atas. Ilmu Hip Sin Kang dikerahkan sepenuh tenaga. Dia menyambut datangnya hantaman telapak tangan Wan Fei yang dengan nekat. Blam! Terdengar suara benturan yang bergemuruh. Tubuh Wan Fei yang terpental mundur 3 langkah. Sedangkan tubuh Tokubuti amblas ke dalam tembok yang hancur seketika. Debu-debu putih berhamburan kemana-mana. Tembok pekarangan itu bagai terbelah-belah. Wajah Tokubuti pucat pasi. Segumpal darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sepasang tangannya tetap mendekap di depan dada. Sepasang telapak tangan Wan Fei yang memutar kembali. Belum sempat dia melancarkan serangan. Di belakang tubuhnya terdengar desiran angin. Segulung tenaga yang cukup kuat menekan dari atas. Beraninya hanya membokong. Hanya dengan tampang angker. Dia mendengar suara bentakan Yan Chongtian. Tanpa berpikir panjang lagi Wan Fei yang menghantam telapak tangannya setelah membalikkan tubuh. Terdengar suara menggelegar terbit dari serangannya. Plak! Tubuh Wan Fei yang tidak bergerak. Malah orang yang diam-diam membokongnya terpental sampai jauh. Orang itu tidak asing lagi. Dia adalah Kong Sun Hong. Sepasang telapak tangannya beradu dengan hantaman telapak tangan Wan Fei yang. Isi perutnya tergetar hebat. Darah segar muncrat dari mulutnya. Dia menggelinding di atas tanah. Dengan menahan sakit dia merangkak bangun dan menerjang lagi ke depan. Suhu, cepat lari, teriaknya kalap. Semua perbuatannya tidak luput dari perhatian Tokubuti. Hatinya tergetar. Sejenak dia merasa ragu. Kemudian dia menggertakkan giginya serta bangkit berdiri. Tanpa menunda waktu lagi dia langsung menerjang keluar. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ujung matanya berkerut menandakan kepedihan hatinya. Tapi Tokubuti sekarang sudah jauh berbeda dengan Tokubuti yang dulu.
Kewibawaannya sebagai seorang ketua sebuah perguruan sudah tidak ada lagi. Butibun sudah hancur. Buncu dari Butibun ini juga hanya tinggal kenangan. Dia tidak mempunyai keangkeran seperti sebelumnya. Tingkah lakunya juga tidak segagah dulu lagi. Namun dia tetap tidak menyadari bahwa semua ini adalah hasil perbuatannya sendiri. Wan Fei yang bermaksud mengejar. Tapi serangan telapak tangan Kong Sun Hong sudah tidak di depan mata. Tentu saja dia tidak khawatir. Dengan mudah dia menyambut serangan tersebut. Keadaan Kong Sun Hong sudah terluka. Apabila dia menyambut lagi serangan balasan Wan Fei Yang, akibatnya tentu akan merugikan. Sedangkan Wan Fei Yang tidak sempat lagi menghindarkan diri. Mau tidak mau dia harus menyambut serangan ini. Tubuh Kong Sun Hong sekali lagi terpental ke belakang. Dadanya basah kuyup oleh darah yang kembali muncrat dari mulutnya. Tetapi murid Toku Buti itu memang keras kepala. Hampir tidak berbeda dengan Toku Hong. Dengan mati-matian dia terus menyerang Wan Fei Yang. Dia tidak mau memberi kesempatan bagi anak muda itu untuk mengejar Toku Buti. Tentang Yan Chongtian, dia sama sekali tidak khawatir. Sebagai seorang Cianpue, Yan Chongtian pasti memegang perkataannya. Tadi dia sudah mengatakan bahwa dia tidak sudi membunuh Toku Buti. Kata-kata yang sudah dikeluarkannya pasti tidak akan ditariknya kembali. Meskipun ilmu silatnya jauh lebih rendah dari Wan Fei Yang, tapi apabila Wan Fei Yang hendak melepaskan diri darinya, juga bukan hal yang mudah. Apalagi keadaan Kong Sun Hong yang sudah kalap begitu. Dia menerjang Wan Fei Yang tanpa memperdulikan mati hidupnya sendiri. Kecepatan serangan Wan Fei Yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Perubahan gerakannya juga hebat sekali. Setelah berputaran beberapa kali, kembali telapak tangannya menghantam tubuh Kong Sun Hong. Darah sudah membasahi seluruh pakaian Kong Sun Hong. Isi perutnya sudah tergelar sehingga hancur berantakan. Seandainya tabib sakti Huatu hidup kembali pun, kemungkinan baginya untuk hidup sudah tipis sekali. Dia sebenarnya sudah tidak kuat bertahan. Tubuhnya menggelinding di atas tanah. Darah dan debu membaur menjadi satu di seluruh tubuhnya. Namun sepasang tangannya tetap merangkul kaki Wan Fei yang erat-erat. Sepasang telapak tangan Wan Fei yang terangkat ke atas. Dia sudah siap menghantamkan batok kepala Kong Sun Hong, namun hatinya tidak tega melakukan perbuatan yang begitu keji. Kau, apa sebetulnya yang kau lakukan? Dia meninggalkan engkau tanpa memperdulikan nasibmu, tapi kau malah membelanya mati-matian, kata Wan Fei yang dengan suara parau. Biar, bagaimana dia, adalah guruku. Dengan susah payah Kong Sun Hong mengucapkan kata-kata itu. Air menetes membasahi seluruh wajahnya. Entah air matanya yang berderai atau air hujan yang menetes dari atas. Wan Fei yang tertegun mendengar ucapannya. Jaga. Moaiku, baik-baik. Selesai berkata, cengkeraman tangan Kong Sun Hong pada kaki Wan Fei yang pun mengendur. Nafasnya pun putus seketika. Tanpa sadar Wan Fei yang membungkukkan tubuhnya dan meraih Kong Sun Hong yang hampir terkulai. Mulutnya bergerak-gerak, tetapi tenggorokannya seperti tersendat. Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Air hujan masih terus turun membasahi tubuh Wan Fei Yang. Perasaannya saat itu seakan sudah hambar. Dia tetap termangu-mangu di tempat itu. Bergeming sedikit pun tidak. Yan Chongtian berjalan menghampiri. Sinar matanya terpusat pada diri Kong Sun Hong. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang. Tidak disangka seorang manusia rendah seperti Toku Buti bisa mempunyai seorang murid yang demikian berbakti. Seluruh tamu yang hadir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dalam hati mereka semua mengakui apa yang dikatakan Yan Chongtian memang benar. Wan Fei yang akhirnya membuka suara juga. Dia adalah seorang laki-laki sejati. Kata-kata itu merupakan pujian pada Kong Sun Hong. Sinar mata Yan Chongtian mengedar. Tembok di pekarangan telah hancur tidak karuan. Namun bayangan Toku Buti sudah tidak terlihat lagi. Sayangnya dia salah memilih Toku Buti sebagai guru. Sinar mata Yan Chongtian kembali terpusat pada mayat Kong Sun Hong. Sekali lagi dia menarik nafas panjang. Sinar mata Wan Fei yang juga tidak beralih dari tubuh Kong Sun Hong. Dia menggelengkan kepalanya dengan arti menyayangkan kematian laki-laki itu. Yan Supek tidak usah khawatir. Meskipun hari ini dia bisa melarikan diri, tapi kelak dia juga tidak mempunyai tempat lagi di dunia Kangou.
Yan Chongtian menganggukkan kepalanya membenarkan pendapat Wan Feiyang. Anak muda itu masih memegang mayat Kong Sun Hong. Dia membopong tubuh itu dan berjalan ke ruangan ulama. Toku Buti pasti tidak mempunyai muka lagi untuk berkecimpung di dunia Kangou. Bagaimana dengan Wan Feiyang sendiri? Yan Chongtian tidak mencegah Wan Feiyang. Dia hanya melangkah perlahan mengikuti Wan Feiyang dari belakang. Dia mengerti, perasaan Wan Feiyang sekarang ini pasti sangat tertekan. Dia juga sadar, betapa hebat pukulan yang diterima Wan Feiyang akibat kejadian hari ini. Tapi apa yang dapat dilakukannya? Sementara itu, Fu Hiyongkun juga menghampiri mayat Sen Menqing dan membopongnya. Dia berdiri termangu-mangu. Melihat Wan Feiyang lewat di hadapannya, dia juga tidak memanggil. Sinar matanya mengikuti punggung Wan Feiyang yang memasuki ruangan utama. Sepatah kata pun tidak terucap dari bibirnya. Wan Feiyang meletakkan mayat Kong Sun Hong di tengah-tengah ruangan utama itu. Kemudian dia balik kembali dan mengambil mayat Sen Menqing dari bopongan Fu Hiyongkun. Wajahnya datar sekali. Dia seperti tidak melihat kehadiran Fu Hiyongkun. "Wan Toako," panggil Fu Hiyongkun tanpa dapat menahan perasaan hatinya lagi. Wan Feiyang menoleh kepada Fu Hiyongkun. Bibirnya tersenyum. Tapi melihat senyuman itu, tanpa terasa tubuh Fu Hiyongkun menggidik. Senyumnya lebih mirip seringai orang yang pikirannya sudah tidak waras. Setelah tersenyum, Wan Feiyang membalikkan tubuhnya sambil membopong mayat Sen Menqing menuju ruangan utama. Fu Hiyongkun memandangi bayangan punggung Wan Feiyang dengan termangu-mangu. Sampai Yan Chongtian berjalan menghampiri dan menepuk bahunya dengan lembut, dia baru tersentak sadar. "Hiyongkun." Yan Chongtian menarik nafas panjang. "Pergilah kau nasihati Xiao Fei." "Aku?" Fu Hiyongkun tertawa getir. "Saat ini hanya engkau seorang yang masih mempunyai kemungkinan untuk menyadarkan dia." Yan Chongtian juga tersenyum pahit. "Orang yang kaku dan tidak banyak bergaul seperti aku ini, benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk membujuk dirinya agar tabah menghadapi semua ini. Baiklah, aku akan mencoba." Fu Hiyongkun sama sekali tidak mempunyai keyakinan. Meskipun sudah berkali-kali dia menghadapi mara bahaya bersama Wan Feiyang, dan hubungan mereka cukup akrab, namun pukulan batin yang diterima Wan Feiyang kali ini sesungguhnya terlalu berat. Juga terlalu hebat. Fu Hiyongkun memandang Yan Chongtian sekali lagi. Akhirnya dengan susah payah dia menggerakkan kakinya. Yan Chongtian juga mengikuti langkah kaki Fu Hiyongkun. Dia sendiri tidak dapat tenang, juga tidak yakin bahwa Fu Hiyongkun akan berhasil. Setidaknya bujukan dua orang mungkin lebih baik daripada satu orang saja. Di dalam ruangan utama hanya terlihat mayat Kong Sun Hong dan Sen Menqing yang tergeletak di atas tanah. Sedangkan bayangan Wan Feiyang pun tidak terlihat lagi. Fu Hiyongkun mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Wan Toako." Tanpa sadar dia berteriak. Pada saat itu Yan Chongtian masih melangkah dengan lambat. Mendengar teriakan Fu Hiyongkun, dia menghambur ke dalam ruangan. Dia juga memandang ke sekeliling ruangan tersebut. "Di mana Xiao Fei?" tanyanya panik. Fu Hiyongkun menggelengkan kepalanya. "Entah kemana perginya Wan Toako." Dalam keadaan seperti sekarang ini, apabila dia berlari tanpa tujuan, tentu mudah terperangkap bahaya. "Kita harus menemukannya," kata Yan Chongtian gugup. Dia langsung menghambur keluar dari ruangan itu. Fu Hiyongkun segera menyusul dari belakang. Baru saja mereka menghambur keluar dari ruangan utama itu, terlihat seseorang menyongsong dari depan. Dia adalah murid Butong Pai, Yo Hong. Melihat Yan Chongtian, dia mempercepat langkah kakinya. "Supek," Wan Feiyang berlari ke arah sana. Aku sudah berteriak-teriak memanggilnya, namun dia tidak menggubris. "Kau orang tua." "Arah mana yang diambilnya?" tukas Yan Chongtian membentak. Yo Hong mengangkat tangannya menunjuk. Tanpa menunggu dia berbicara, Yan Chongtian sudah menghambur bagai seekor kuda yang terkena pecutan. Dengan panik Fu Hiyongkun mengejar. Tapi ilmu ginkangnya memang terpaut jauh dengan Yan Chongtian. Dalam sekejap mata dia sudah tertinggal jauh di belakang. Di daerah pegunungan angin malah lebih kencang. Hujan juga rasanya lebih deras. Kilat masih menyambar memperlihatkan keperkasaannya. Alam tiba-tiba bercahaya tersorot sinarnya. Pemandangan di sekeliling dalam sekilas seperti dunia lain.
Seperti planet-planet lain di angkasa luar yang asing sama sekali. Tetes hujan sebesar kacang kedelai jatuh membasahi pepohonan. Tetesan air itu menimbulkan suara seperti musik yang indah, orang yang mendengarkannya tentu akan terlena. Tapi tidak demikian halnya dengan Wan Fei Yang. Perasaannya sudah hambar sama sekali. Dengan terpaku dia berdiri di hadapan sebatang pohon yang besar. Dia biarkan angin menghembusi dirinya sehingga pakaiannya melambai-lambai. Dibiarkannya hujan membasahi tubuhnya sehingga basah kuyup. Mungkin dia sendiri tidak tahu di mana dia sekarang berada. Matanya menerawang ke kejauhan. Tapi tak ada pemandangan apapun yang dilihatnya, hanya bayangan seorang gadis yang masih tetap terpantek dalam benaknya. Ternyata Toku Hong adalah adikku sendiri. Gumamnya seorang diri. Sejak tadi, entah sudah berapa puluh kali dia menggumamkan kata-kata yang sama. Sampai-sampai Yan Chongtian yang sudah menemukan dirinya berdiri di sampingnya, Wan Fei yang masih belum sadar. Dalam otaknya hanya terlintas bayangan Toku Hong. Bagaimana pertama-tama ia mengenalnya, bagaimana mereka saling bermusuhan kemudian berbaikan kembali. Bagaimana mereka saling memperhatikan dan merindukan satu dengan lainnya secara diam-diam. Bagaimana mereka melewati segala macam rintangan sehingga akhirnya dapat terikat menjadi suami istri. Suami istri? Apakah mereka sekarang masih dapat dikatakan sebagai suami istri? Wan Fei Kang tidak berani membayangkan seandainya semuanya sudah terlanjur terjadi. Haruskah dia membenci Sen Menqing yang menggagalkan malam pengantin mereka? Atau dia harus berterima kasih kepadanya? Tiba-tiba dia teringat bahwa Sen Menqing sudah menjadi sesosok mayat di dalam ruangan besar. Mayat? Siapa yang membunuhnya? Toku Hong? Tidak. Tidak mungkin gadis itu begitu manis, begitu lembut. Tanpa sadar pikirannya kembali lagi pada diri Toku Hong yang ceria, nakal, keras kepala. Seharusnya semua itu merupakan kenangan yang manis. Sekarang malah berubah menjadi arak beracun yang menghancurkan hatinya. Rasa perih yang ditimbulkan tidak terkirakan. Mulutnya yang masih menggumam akhirnya tidak dapat bertahan lagi, dia berteriak sekeras-kerasnya. Tinjunya terkepal erat-erat. Tiba-tiba dia membalikkan tubuh dan meninju batang pohon yang besar itu. Kiri sekali, kanan sekali, terus-menerus dia meninju dengan kalap. Yan Chongtian tidak mencegah. Melihat keadaan Wan Fei yang mengenaskan itu, tanpa sadar air mata mengalir deras dari matanya yang tua. Peristiwa yang dialami Wan Fei seumur hidupnya selalu menyedihkan, namun yang kali ini justru yang paling parah. Meskipun orang yang lebih keras lagi perangainya, tetap saja sulit menerima penderitaan ini. Yan Chongtian merasa nasib seakan terus-menerus mempermainkan Wan Fei. Tidakkah Tian bersedia memberikan sedikit saja kebahagiaan untuk anak muda yang malang ini? Brak! Akhirnya pohon itu tumbang karena tidak kuat menerima pukulan Wan Fei yang terus-menerus. Kepalan tangan anak muda itu masih terus meninju ke depan, hampir saja dia ngusruk karena pohon itu sudah roboh di atas tanah. Saat itulah, dia baru menghentikan gerakannya dan berdiri dengan termangu-mangu. Yan Chongtian mengulurkan tangannya menekan pundak Wan Fei. Xiao Fei, sudahlah. Perlahan-lahan Wan Fei membalikkan tubuhnya. Lama sekali dia menatap Yan Chongtian. Supek. Akhirnya dia menyapa dengan suara parau. Plok. Dia menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah. Dipeluknya sepasang kaki Yan Chongtian dan menangis terseduh-seduh. Angin masih bertiup, hujan juga masih turun. Sampai kapan semuanya baru berhenti? Kesedihan Toku Hong sudah dapat dibayangkan pasti tidak di bawah penderitaan Wan Fei. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dengan susah payah dan tanpa tujuan dia terus menyeret langkah kakinya menerjang ke depan. Di bawah hujan badai dan kegelapan malam yang pekat, memang tidak mudah membedakan jalan yang ada di hadapannya. Dengan pikiran kacau seperti saat itu, Toku Hong semakin tidak memperdulikannya. Dunia begini luas, dari mana dia datang dan kemana tujuannya. Toku Hong bahkan hampir tidak mengingat siapa dirinya. Saat itu dia seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan. Dia seakan tidak tahu apa-apa. Juga tidak sadar bahwa dengan terus berjalan tanpa tujuan seperti saat itu, akhirnya dia kembali lagi ke tempat semula. Bukan tempat di mana Sen Menqing bunuh diri tapi di daerah yang tidak jauh dari tempat itu. Kilat terus menyambar. Tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang.
Air mata Tokuhong masih menggenang di pelupuk mata, namun kesadarannya belum hilang sama sekali. Dia masih mengenali orang yang muncul di hadapannya ialah Fu Hyongkun. Tanpa sadar, langkah kakinya berhenti. Malah Fu Hyongkun yang mempercepat langkahnya. Dengan panik dia menghambur ke depan Tokuhong. "Hong Cici," serunya dengan bibir bergetar. "Hyongkun," sahut Tokuhong dengan tertegun. Sahutan itu seperti tercetus begitu saja dari mulutnya. Fu Hyongkun mengulurkan tangannya memapah Tokuhong. "Hong Cici, urusan ini aku sudah tahu semuanya. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini." Rasa pedih menyelimuti hati Tokuhong. Dia terkulai lemas di pelukan Fu Hyongkun. Air matanya mengalir dengan deras. Dia tidak merasa cemburu kepada Hyongkun lagi. Dia juga masih sadar bahwa hati gadis yang satu ini tulus sekali. Fu Hyongkun menarik nafas dengan pilu. "Padahal sepanjang perjalanan aku terus berdoa demi kebahagiaan kalian berdua. Siapa sangka?" Belum lagi ucapannya selesai, Tokuhong sudah menangis dengan suara meratap. Fu Hyongkun tidak jadi meneruskan kata-katanya. Dia memeluk Tokuhong erat-erat. Dia sama sekali tidak mencegah atau membujuk gadis itu agar diam. Dapat menangis dengan sepuas-puasnya, bagi Tokuhong malah merupakan suatu hal yang dapat meringankan penderitaan hatinya. Dia hanya merangkul Tokuhong erat-erat. Akhirnya dia sendiri tidak dapat menahan kesedihan hatinya. Dia juga ikut menangis dengan terisak-isak. Kedua gadis itu saling berpelukan. Di bawah hembusan angin kencang dan curahan hujan lebat, mereka saling mengeluarkan kesedihan hatinya dengan tangisan pilu. Entah berapa lama sudah berlalu. Tangisan Tokuhong mulai reda. Dia menarik dirinya dari pelukan Fu Hyongkun dan memegang pundak itu erat-erat. "Hyongkun, kabulkanlah permintaanku," katanya dengan suara parau. "Hong Cici, jangan ragu-ragu. Katakan saja. Harap kau bersedia menjaga Xiao Toakoku baik-baik." Tanpa menunggu jawaban dari Fu Hyongkun, Tokuhong langsung membalikkan tubuhnya dan terus lari dengan kecepatan tinggi. Fu Hyongkun tertegun sejenak. Kemudian dia tersentak sadar. "Hong Cici," teriaknya panik. Tokuhong dapat mendengar suara panggilan Fu Hyongkun, namun dia tidak memperdulikannya. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dalam kegelapan malam. Fu Hyongkun mengejar beberapa tindak, kemudian dia menghentikan langkah kakinya. Dia memandang arah yang ditempuh oleh Tokuhong, air matanya mengalir semakin deras. Mengapa nasib mempermainkan mereka semua? Tadinya dia sudah relawan Fei yang menikah dengan Tokuhong. Setelah apa yang diperbuat Fu Gyoksu dan Tianti terhadap Wan Fei Yang, dia sudah merasa dirinya tidak pantas bersanding dengan anak muda itu. Namun mengapa takdir malah menentukan hal yang membuatnya lebih sakit lagi? Dia lebih rela melihat Wan Fei yang menikahi Tokuhong daripada kenyataan yang demikian menyakitkan. Baik Wan Fei Yang ataupun Tokuhong merupakan sahabat baiknya. Hatinya tidak dapat menahan kepedihan melihat penderitaan yang terpaksa mereka hadapi. Mengapa mereka harus terlahir sebagai kakak beradik? Mengapa nasib bisa mempertemukan mereka sehingga terlibat dalam cinta kasih yang kacau ini? Untung Wan Fei Yang dan Tokuhong belum sempat melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan aib seumur hidup itu. Untung? Apakah dalam masalah ini masih pantas diselipkan kata-kata, untung? Dia teringat kata-kata yang diucapkan oleh Sen Menqing ketika dia mengatakan bahwa Wan Toako adalah putra Chi Siong Tojin. Itulah sebabnya maka wanita itu mengatakan bahwa Tokuhong tidak bisa menikah dengan Wan Fei Yang. Kelak Wan Fei Yang hanya boleh menjadi miliknya. Waktu itu dia sama sekali tidak mengerti. Dia mengira Sen Menqing merasa kasihan terhadapnya karena memendam perasaan cinta secara diam-diam. Kalau saja dia tidak menceritakan kepada nyonya itu apa yang didengarnya di kota tempo hari, tentu Sen Menqing tidak keburu datang mencegah pernikahan Wan Fei Yang dan Tokuhong. Rupanya semua ini memang sudah ditentukan oleh takdir. Fu Hyongkun adalah seorang gadis yang baik. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak memikirkan bahwa kemungkinan ialah kelak yang akan menjadi istri Wan Fei Yang. Satu-satunya hal yang terlintas dalam benaknya saat itu adalah menemukan Wan Fei Yang dan membujuknya agar jangan sampai melakukan perbuatan yang bodoh. Lilin merah masih menyala. Air mata kepedihan sudah kering. Air mata Wan Fei Yang memang sudah terkuras habis.
Dia duduk termangu-mangu di depan meja dan memandangi sepasang lilin merah bergambar Liong Hong yang menjadi lambang pernikahan dengan Toku Hong. Malam panjang sudah berlalu. Hujan angin sudah reda. Cahaya matahari sedikit demi sedikit menyembul di ufuk timur dan menerobos lewat jendela kamarnya. Cahaya matahari juga menyoroti wajah Wan Fei Yang. Tidak ada sedikit reaksi pun pada diri anak muda itu. Dari atas genting masih menetes titik-titik sisa air hujan yang menggenang. Cahayanya berkilauan disorot sinar mentari pagi. Seperti butiran mutiara yang indah, juga laksana air mata yang pedih. Pintu kamar terdorong dari luar. Fu Hyongkun melangkah masuk dengan semangkok bubur di tangan. "Wanto, aku sudah bangun?" Mulutnya bertanya demikian, tapi diam-diam dalam hati dia menarik nafas panjang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Wan Fei yang tidak tidur sepanjang malam? Wan Fei yang tidak menyahut. Dia bahkan seperti tidak menyadari kehadiran Fu Hyongkun. Juga tidak mendengar sapaan gadis itu. Fu Hyongkun meletakkan mangkok berisi bubur di atas meja. Sekali lagi dia menarik nafas dalam-dalam. "Wanto, aku." Wan Fei yang bagai tersentak dari lamunan. Dia memandang Fu Hyongkun dengan wajah keheranan. "Kapan kau masuk kemari?" Pertanyaannya juga aneh. Fu Hyongkun tertawa getir. "Barusan," sahutnya singkat. Wan Fei yang termenung kembali. Wajahnya semakin kelam. "Hong, di mana adikku sekarang?" tanyanya lirih. Fu Hyongkun tidak langsung menjawab. Dia seperti sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan dengan terus terang. Akhirnya dia merasa harus mengatakan hal yang sebenarnya. "Dia sudah pergi." "Pergi?" Wan Fei yang tampaknya masih ingin mengatakan sesuatu, namun dia membatalkannya. "Dia baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir." Fu Hyongkun memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. "Lebih baik kau makan dulu bubur ini. Mumpung masih hangat." Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, aku taruh di atas meja. Terserah kau kapan baru mau makan, tapi kau harus makan ya." Tanpa menunggu jawaban dari Wan Fei Yang, dia langsung membalikkan tubuhnya serta berkata, "Aku keluar dulu." Baru saja Wan Fei Yang bermaksud memanggil Fu Hyongkun agar membawa mangkok berisi bubur itu karena dia tidak berselera untuk makan, tapi gadis itu sudah melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Sesampainya di koridor panjang, air mata Fu Hyongkun tidak dapat tertahan lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Sesungguhnya dia tidak sanggup melihat keadaan Wan Fei yang seperti orang kehilangan gairah hidup itu. Tepat pada saat itu Yan Chongtian muncul dari tikungan yang satunya. Dia menatap Fu Hyongkun sekilas. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya penuh pengertian. "Masih duduk termangu-mangu di samping meja. Dia tidak tidur sepanjang malam," sahut Fu Hyongkun dengan suara tersendat-sendat. Yan Chongtian menatap Fu Hyongkun sambil menarik nafas panjang. "Hyongkun, kami telah membuatmu menderita." Fu Hyongkun menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Tidak, aku tidak menderita." Air matanya mengalir semakin deras. 3 hari berlalu. Mayat Sen Menqing dan Kong Sun Hong telah dikuburkan secara layak. Yan Chongtian memberi perintah kepada Yo Hong untuk mengatur segalanya. Upacara sembahyang berlangsung dengan sederhana. Sebagian tamu yang masih belum pulang mengikuti upacara sembahyang dengan hikmat. Dalam hati mereka tidak ada perasaan menghina Sen Menqing, mereka malah merasa iba terhadap nasib wanita ini. Demikian pula kesan mereka terhadap Kong Sun Hong. Laki-laki yang satu ini lebih patut dihargai daripada gurunya sendiri. Dengan perasaan tulus, Fu Hyongkun berlutut di depan peti mati Sen Menqing bertindak sebagai wakilnya. Sedangkan Yo Hong dan Yan Chongtian berlaku sebagai pihak keluarga Toku Hong dalam menyambut tamu yang memberikan penghormatan terakhir. Sen Menqing dan Toku Hong sama-sama bernasib malang. Mereka adalah dua insan yang seumur hidupnya menderita karena cinta. Kematian Sen Menqing mungkin masih dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Sedangkan kematian Kong Sun Hong memang patut disayangkan. Toku Buti tidak berhak mendapat pembelaan demikian tinggi dari muridnya. Namun apa yang harus dikatakan lagi? Nasi toh sudah menjadi bubur. Yang mati tidak mungkin dapat hidup kembali bukan? Selama 3 hari itu juga, keadaan Wan Fei yang masih belum berubah.
Jangan kata makan, setetes air pun tidak pernah membasahi bibirnya. Fu Hongkun tidak berputus asa. Tanpa mengenal kata lelah, dia terus membujuk Wan Feiyang dan menasehatinya. Meskipun dia mengerti perasaan Wan Feiyang, tapi dia juga khawatir kalau keadaan demikian berlangsung terus, kesehatan Wan Feiyang pasti akan terpengaruh. Yan Chongtian juga sama cemasnya. Sampai hari keempat dia masih juga melihat Fu Hongkun keluar dari kamar Wan Feiyang dengan mangkok berisi bubur yang masih utuh. Sepasang alisnya yang sudah berubah warna langsung terangkat ke atas. Yan Chongtian tidak mengajukan pertanyaan. Fu Hongkun juga tidak berkata apa-apa. Dia hanya lewat di samping Yan Chongtian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Bibirnya mengembangkan senyuman pahit. Tanpa sadar Yan Chongtian mengikuti dari belakang. Sesampainya di ruangan dalam, dia melihat Fu Hongkun menuangkan kembali bubur yang dibawanya ke dalam panci. Sekali lagi Yan Chongtian menarik nafas panjang. Apa sebetulnya yang memenuhi benak anak itu? Gerutu Yan Chongtian kesal. Fu Hongkun menggelengkan kepalanya. Dia hanya terlalu sedih. Sekarang apa yang harus kita perbuat adalah membantunya melupakan peristiwa yang terjadi malam itu. Kalau bisa biar dia tinggalkan tempat ini untuk sementara. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa tidak mudah baginya untuk melupakan peristiwa malam itu. Nasib Wan Toako memang patut dikasihani. Hongkun, hatimu begitu baik, wajahmu juga cantik jelita. Aku tidak mengerti mengapa Xiao Fei. Baru berkata setengahnya saja, Yan Chongtian tersadar bahwa dalam situasi seperti ini sebetulnya dia tidak boleh mengucapkan perkataan demikian. Cepat-cepat dia mengalihkan pokok pembicaraan. Tidak boleh. Kalau begini terus, bukan saja dia mencelakakan dirinya sendiri, orang lain juga ikut repot. Aku harus bersikap tegas kepadanya dan memarahinya habis-habisan biar pikirannya tersadar. Dia harus ingat perjalanannya masih panjang dan sama sekali tidak boleh kehilangan gairah hidup karena persoalan ini. Tentu Toku Buti semakin senang apabila dia mengetahuinya. Selesai berkata dia langsung membalikkan tubuhnya menghambur keluar. Fu Hongkun bermaksud mencegahnya, namun sudah terlambat. Dia terpaksa menyusul di belakang Yan Chongtian. Pintu kamar tertutup rapat. Yan Chongtian mendorong pintu dan masuk ke dalam. Tidak terlihat bayangan Wan Feiyang. Hanya ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja di samping lilin merah yang telah padam. Yan Chongtian mengedarkan pandangannya. Cepat dia menghambur ke depan meja. Diambilnya surat yang tergeletak itu dan dibacanya sampai selesai. Matanya membelalak sebesar telur burung puyuh. Fu Hongkun juga sudah menyusul tiba. Melihat Yan Chongtian yang termangu-mangu dia segera menghampiri. Ada apa dengan Wan Toako? Tanyanya panik. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.